Halo semua, balik lagi dengan saya Reski di Just Coding. Di video kali ini kita akan coba untuk membuat fitur yaitu tambah keranjang. Nah, untuk fitur tambah keranjangnya sendiri kita akan gunakan yang namanya Redux Toolkits, yaitu slash-nya untuk masukkan nilainya ke dalam local storage dan kita masukkan nilai dari keranjangnya masuk ke dalam Redux kita nantinya. Nah, berarti pertama-tama kita masuk ke source, kita buat dulu untuk slash-nya. Di bagian fitur kita buat file car/slash.js dan kita bisa import fungsi-fungsi dari Redux Toolkits kita seperti clad/slice dari Redux Toolkits, yaitu clad/slice. Kita buat slash-nya dulu, dan juga di sini kita bisa import satu fungsi dari toast dari React Toastify untuk memunculkan toastnya nanti pada saat kita sudah memasukkan produknya masuk ke dalam keranjang. Nah, kemudian untuk value-value yang akan kita terima, kita buat saja dulu di sini, yaitu untuk default value-nya. Default value sama dengan yaitu car item. Kita buat dia berupa array karena nanti yang masuk keranjang bisa saja lebih dari satu items. Jadi kita buatnya di sini car items. Kemudian name item in cart. Jadi berapa banyak item dalam cartnya. Kita buat defaultnya itu 0 atau belum ada, masih kosong. Kemudian cart total untuk total cartnya. Nah, kemudian order total. Nah, selanjutnya kita bisa buat cons. Kita buat saja namanya get cart from local storage, dimana di sini kita buat berupa fungsi yang mana nilainya kita buat untuk local storage berupa JSON parts local storage titik, kita akan get itemnya jika datanya ada dengan item dengan key namanya cart atau keranjang. Tapi kalau tidak ada nilainya, kita buat kondisi OR, kita ambil nilainya berdasarkan default value kita yang ada di atas. Selanjutnya kita buat slice-nya di bawah, cons car/slice sama dengan red slice berupa objek, dimana option-optionnya kita buat dulu untuk state-nya apa. Sini kita buat dulu untuk name dari slash-nya yang masuk ke Redux nanti, yaitu cart. Kemudian initial state-nya itu ambil dari get cart from local storage, fungsi yang kita buat di atas. Dan untuk fungsinya kita buat berupa reducer objek karena nanti lebih dari satu fungsi. Nah, dimana fungsi pertama kita buat untuk add item untuk masukkan nilainya ke dalam keranjang, yang mana kita perlu untuk mengubah nilai dari state-nya, dan juga kita ambil action-nya atau action dari palette-nya nanti. Ya, nanti kita masukkan berupa objek. Dimana di sini cons untuk palette-nya nanti kita ambil dengan nama product sama dengan action titik pilot. Untuk state-nya sendiri di sini kita butuh yang namanya kondisi. Jadi jika kondisinya nanti produknya itu sudah kita masukkan, kita ingin tambahkan amount-nya saja, ya nanti yang pertama cuma amount-nya. Tapi kalau ada produk baru yang masuk, berarti kita tambahkan nilai dari array-nya atau objek dari array-nya nanti. Kita buat cons item sama dengan state titik car item. Yang ada di atas sini kita panggil state-nya yang car items. Kemudian kita gunakan find. Nah, ini untuk ngecek apakah produknya sudah masuk keranjang atau belum.
Berdasarkan setiap nilainya kita sebut saja nilainya I. Kemudian I titik. Nanti dalam objek kita buat namanya card ID. Maka sama dengan product titik card ID. Product card ID yang ada di actionnya nanti yang kita terima. Jadi kita cek dalam state-nya apakah card ID-nya sudah ada. Kalau sudah ada, berarti kita tinggal tambah amount-nya di sini. Kita buat kondisi is. Jika itemnya sudah ada, maka di sini itemnya kita cuman tambahkan amount-nya saja berdasarkan product titik amount dari actionnya yang kita terima nanti di dalam komponennya atau komponen detail dari produk. Kemudian selain itu, maka kita buat state baru di dalam card items. Kita push satu data baru berdasarkan produknya. Produk berdasarkan objek dari produknya langsung. Dan tahap selanjutnya kita akan update nilai dari state kita. Nah, pertama state titik 6 item in cart. Berapa jumlah item di dalam cardnya itu ambil dari produk titik amount. Kemudian state titik yaitu card total dari keranjangnya per produk itu ambil dari produk titik price ambil dari harga produknya dikali produk amount-nya. Selanjutnya untuk state titik untuk total atau order totalnya. Yang ini kita isi dengan state titik card total dari cardnya. Dan kita set nilainya di dalam local storage. Di local storage titik set item, masukkan item di key namanya card dengan item-itemnya. Di sini kita perlu stringify berdasarkan semua state-nya. State seperti ini. Dan setelah selesai kita tampilkan toast titik sukses produk berhasil masuk ke keranjang. Nah, kemudian kita tinggal ekspor sekalian yaitu slash-nya ini dan juga fungsi dari reducernya ini yang berupa aksi. Di sini ekspor cons add item ambil dari card slice titik action dan ekspor default card slice titik berupa reducer seperti ini. Nah, kemudian di dalam store.js kita coba daftarkan store yang sudah kita buat atau slice yang sudah kita buat. Kita import car slice. Nah, ini tipe nulisnya saya rename dulu bentar. Car slice, cek lagi di sini. Udah aman car slice. Berarti importnya kita ganti juga, import card slice dari fitur card slice. Dan di sini mungkin jangan card slice kita sebut namanya, kita sebut saja namanya card reducer. Kita daftarkan ke sini card reducer, card state itu ambil dari card reducer seperti ini. Nah, kemudian kita bisa cek dulu di dalam Redux-nya apakah state-nya ini sudah masuk atau belum. Kita jalankan dulu aplikasi kita di terminal seperti biasa. Kita jalankan npm run dev.
Oke, di sini aplikasinya sudah jalan, database-nya juga sudah connect. Kita buka. Oke, di sini sudah aman, tidak ada error. Kita inspect. Kita cek di dalam Redux. Nah, di sini kita sudah ada card slash-nya. Di card item dari cardnya nanti apa-apa saja. Nah, di sini sudah masuk karena ada di local storage-nya. Mungkin saya push dulu. Di local storage ini sudah ada cardnya, ini lupa dihapus. Nah, tadi ternyata udah ada, kita reload dulu. Terjadi error cancel. Nah, errornya itu ada di dalam sini, itu tidak dapat nilai dari cardnya. Kita bisa cek dulu di dalam card slash kita. Slice, kita cek. Salahnya itu karena di sini dalam kurungnya. Saya di parse sampai sini aja. Kemudian or default value, kita cek lagi, reload. Nah, sudah aman di Redux. Juga sudah dapat nilai-nilai dari state-nya, dari card items, 6 items in card total, dan juga card order totalnya maksudnya. Nah, di action-nya kayaknya belum ada ya, atau belum kita jalankan. Di sini masih kosong. Jadi cuma state-nya saja yang terbaca. Nanti kita coba baca action-nya kalau kita sudah jalankan fungsinya. Nah, berarti di sini kita coba buat fungsinya di dalam detail dari produknya ini. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Kita masuk ke bagian patch, detail product. Di detail produknya kita coba panggil dulu beberapa fungsi. Kita import, yaitu use dispatch dari from via Redux, yaitu use dispatch. Dan kita import juga fungsi yaitu add item dari card slash kita. Nah, tahap selanjutnya di sini kita coba daftarkan store kita. Store cons dispatch sama dengan use dispatch. Kemudian kita atur untuk card dari produk kita. Nah, di sini kan kita sudah dapat ya nilai dari produknya yang kita tampung ke dalam set produk, yaitu state produk ini. Nah, yang kita butuhkan sekarang, kita buat objek untuk produk cardnya, cons product card, yang nanti diterima di dalam handle cardnya ini. Berupa objek di mana nilai-nilainya pertama mungkin card ID yang akan diterima nanti di dalam slash-nya yang ini. Yang bagian yang ini untuk membandingkan nilainya apakah produknya sudah masuk keranjang atau belum. Nah, untuk nilai card ID-nya kita ambil dari produk, titik ID dari produk, kemudian kita plus supaya lebih unik lagi, kita ambil dari title produknya. Title seperti ini, atau judul dari produk kita yang sudah kita tampilkan juga di sini. Oh ya, bukan title tapi name. Sorry. Sini name. Dan untuk produk ID, yang untuk ambil nilai dari produk ID-nya, di sini juga kita perlu masukkan juga harusnya ke dalam objeknya nanti, yaitu produk ID. Nilainya ambil dari produk titik ID. Dan untuk gambar yang akan kita tampilkan juga, kita ambil dari produk titik image. Untuk name, nama dari produknya, produk titik name. Price untuk harganya, yang ambil dari produk titik price untuk membandingkan nilainya nanti. Dan yang terakhir yaitu berapa total produk yang dimasukkan ke keranjang dari produk tersebut.
Setelah kita buat objeknya di sini, nah selanjutnya kita tinggal buat di sini, jalankan fungsi dispatch. Dispatch berdasarkan nilainya add item, di mana pilotnya kita ambil berupa objek, yaitu product card dari objek yang sudah kita buat di atas yang ini. Oke, kita coba save. Kemudian kita coba testing. Kita reload dulu. Kita inspect. Kita masuk ke dalam storage-nya. Redux-nya aja langsung. Redux di car state. Kita coba masukkan contoh produk ini. Saya ingin masukkan ke dalam keranjang 5 baju ini. Klik. Oke, ada error. Cancel. Kita cek errornya. Oke, product amount tidak ditemukan di dalam slice-nya. Kita bisa cek dulu. Sini. Oke, di sini kayaknya saya salah lempar. Harusnya yang kita lempar itu namanya produk, bukan product card. Jadi sini kita bisa buat product titik 2 product card. Lupa objek. Nah, seperti ini harusnya. Kita coba lagi, reload. Kita cek di Redux, masih kosong cardnya. Kita masukkan 5 keranjang. Nah, masuk keranjang. Cek di sini kita dapat ya nilai dari produknya, dari state kita, yaitu card state. Nah, ini sudah ada itemnya. Yang namanya kita dapat ID-nya, kemudian produk ID, gambarnya, name-nya, harganya, dan juga amount-nya. Nah, di mana sini untuk card totalnya itu dari price dikali dari 5 atau amount-nya. Kita dapat card totalnya. Kita coba masukkan satu produk lagi. Contoh sepatu yang ini. Kita masukkan 2 aja. Keranjang. Oke, masuk. Kita cek, inspect lagi ke Redux. Kita cek. Nah, di sini dapat dia masuk ke area yang baru. Nah, dari kondisi yang ini ya, jika produk yang baru dia akan masukkan ke dalam area kosongnya, dia push ke sini objek yang kita dapatkan. Tapi jika produk yang sama, dia cuma ingin tambahkan amount-nya, berarti dia cuma mengatur amount-nya saja. Kayak gitu. Oke, seperti ini sudah dapat. Nah, di sini sudah dapat ya nilainya. Nah, di sini juga card total itu sama dengan order total. Yang harusnya emang sama ya. Total sama order totalnya. Nah, sini kita sudah dapat nilainya juga. Nah, selanjutnya mungkin di sini kita coba ganti nilai 8-nya ini. Kita ambil berdasarkan amount atau berapa jumlah produk yang dimasukkan ke dalam keranjang. Karena di sini amount kita itu sudah ada 7 ya. 7 produk yang kita masukkan, 5 baju dan juga 2 sepatu tadi. Nah, berarti masuk lagi ke dalam codingan, kita atur di komponen bagian nav.js di sini. Kita coba panggil untuk state-nya. Kita gunakan use selector. Sini contohnya namanya count in card. Sama dengan use selector. Kita panggil use selector. Nah, kita ambil state-nya. State dari state yang kita masukkan tadi dalam storage kita namanya card state. Kita ambil state-nya yang itu. State titik card state titik. Kita ambil nilai dari state-nya, yaitu yang ambil nilai card-nya yang ini, berarti in card. Kita paste ke sini. Nah, kemudian kita tinggal tampilkan count in card-nya.
kita ganti angka dummy-nya yaitu 8 ini berdasarkan count in card. Kita coba cek. Nah, di sini 7. Nah, sesuai dengan nilai card yang masuk ke dalam state kita, yaitu 7. 6 item in card-nya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk yang kita masukkan ke dalam Redux dan juga local storage kita. Di video berikutnya kita akan coba melakukan styling dari tampilan card view-nya ini. Kita akan tampilkan setiap produk yang masuk ke dalam keranjangnya. Dan juga di sini kita tidak perlu autentifikasi ya untuk masukkan nilainya ke keranjang. Mungkin nanti di dalam cardnya kita akan buat fitur checkout-nya yang mana cuman bisa diakses kalau usernya sudah login. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.